Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran, Devi silakan baca doa terlebih dahulu di dalam hati aja. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Barangkali ada sampah yang di sekelilingnya. Langsung buang ke tempat sampah. Usahakan kalian belajar dengan nyaman tanpa sampah. Ya, sebelum belajar, Ibu ingin tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ajni kenapa? Ajni sakit. Kemudian Novita kenapa? Novita sakit. Semoga teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan dan bisa bersama-sama belajar kembali. Ajni sakit, Novita sakit. Baik, sesuai kesepakatan kelas, Ibu ingin kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Apalagi kalian di depan kalian ada apa itu? Komputer. Chromebook, itu namanya Chromebook. Jadi kalian harus memanfaatkan fasilitas sekolah dengan sebaik mungkin. Tapi ingat, kalian juga harus bertanggung jawab. Jadi selama pembelajaran hari ini kita akan menggunakan Chromebook. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita harus tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang mau? Mau? Ibu remes-remes. Siapa yang mau? Ibu injek-injek. Mau? Ibu lemparin ke sana. Mau? Apa yang kalian ambil dari dua benda ini? Walaupun kertasnya bagus, walaupun kertasnya rapi, kalau misalnya memang tidak berharga, itu tidak akan diambil seseorang. Tidak ada yang menginginkan. Tapi walaupun duit mau diucek-ucek, mau dibalang, mau diinjek-injek, kalian pasti ngambil? Nah itu dia, kalian tinggal memilih mau jadi kertas atau mau menjadi duit, mau menjadi yang berharga atau tidak menjadi berharga. Jadi pesannya adalah kalian harus menjadi seseorang yang berguna. Orang berguna, orang berharga di apapun, di posisi apapun akan tetap dihargai dan akan tetap bernilai. Selanjutnya, persepsi. Kemarin kita sudah membahas tentang teks cerita. Selanjutnya, nah lihat, apakah kalian pernah melihat video AI yang bertebaran di media sosial? Siapa yang sini punya IG? TikTok. Siapa? YouTube? Punya. YouTube? Punya. Suka upload video? Tidak. Nah, jadi di namanya media sosial tuh ada banyak video-video yang bertebaran tidak? Ada. Itu benar terjadi? Benar terjadi? Ada yang benar dan ada yang tidak. Coba lihat, apakah video kalian itu benar atau hanya rekayasa teknologi? Nah, nanti kita lihat videonya ya, ada. Nah, pencapaian pembelajaran ini kalian nanti akan menulis ya. Menulis apa? Menulis kalimat sederhana tentang kata sifat. Tujuan pembelajarannya, lihat di sini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kata sifat. Yang kedua, mencari informasi di Gemini. Nanti akan ada LJK
kata-kata sifat yang telah ditentukan. Nanti ada ya. Yang ketiga, menulis kalimat sederhana menggunakan kata sifat. Sederhana saja tetapi mengandung kata sifat. Jadi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tahapan belajar tadi. Nah, ini nanti ada kita akan belajar coba KA for Ocean. Sebenarnya pernah mencoba? Pernah mencoba? Belum ya? Kita lihat ya. Walaupun videonya kecil nggak apa-apa ya. Nah, itu video pertama. Apa tadi ada apa? Ada burung elang. Burung elangnya salah parkir. Bener atau salah? Bener apa bohongan itu? Bohongan. Tapi kayak beneran ya. Tapi itu bener apa bohongan? Nah, kalau misalnya kalian tidak mengetahui, kalau misalnya ternyata AI itu bisa membuat sesuatu yang seperti nyata, nah berarti kalian mikirnya orang tua mah, ih anak elang jatuh mengpasar. Ya, kayak gitu kan. Nah, tapi untuk itu kalian perlu belajar, perlu mengetahui bagaimana teknologi AI itu ternyata sekarang itu banyak manfaatnya. Dan itu bisa digunakan untuk yang positif dan negatif. Jadi, Ibu ingin kalian harus bijak menggunakan teknologi AI atau KA agar nanti kalian bisa memanfaatkannya lebih positif. Nah, lihat di sini. Di sini adalah ada AI. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, lihat di situ yang merujuk pada teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan dan memahami bahasa sehingga dapat melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri atau campur tangan manusia yang minimal. Jadi sama seperti manusia, kalian bisa menyuruh Google tolong buatin saya resep dadar telur. Bisa di Google? Bisa. Kok bisa padahal kan mesin? Ya itu tadi karena manusia yang memprogram. Nah, untuk kalian itu tidak perlu membuat kode-kode atau permainan yang membuat coding atau itu tidak perlu. Yang penting kalian tahu kalau misalnya AI ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak bermain, menghibur, dan lain-lain. Selanjutnya, nah udah berkelompok ya? Udah berkelompok, silakan buka KA for Ocean-nya. Nah, I for Ocean. Nah, lihat di situ, Ibu juga akan keluar dulu. AI for Ocean. Nah, lihat di sini. Nah, di sini kalian bisa bermain. Oh iya, ubah dulu jadi bahasa Indonesia ya. Yang tadinya bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia dulu. Ubah bisa di sini. Tuh. Sampah. Nah, ini adalah game sederhana, game AI. Ini sederhana. Kenapa? Untuk apa? Kalian bisa memilah-milih. Bagaimana pemprosesan itu, program itu kalian buat sendiri. Contohnya, mana ikan, mana sampah. Coba lanjutkan. Nah, coba kalian pilih mana sampah, mana ikan. Kenapa itu tadi? Ayo. Ya barengan dong. Yuk. Karena sekarang laptopnya Ibu keluarkan hanya satu, gantian sama temennya. Kalian bisa belajar bagaimana caranya kalian mencoba sesuatu yang baru. Nah, udah? Semakin banyak kalian memasukkan ciri-ciri ikan, akan semakin terbaca oleh sistem. Nah, ini sama aja dengan kalian membuat sebuah pemrograman, ya, Sandri. Ya, jadi sama aja kalian membuat sebuah program. Kalau misalnya programnya tersebut kalian banyak,
klasifikasinya atau ciri-cirinya, berarti akan lebih sempurna, akan lebih akurat program tersebut. Nah, itu game tadi itu kalian aplikasikan. Kalian kemarin sudah belajar, ya Sandri, sudah belajar tentang karakteristik, oh ini kata sifat, oh ini kata kerja, kata benda. Sekarang kalian pilih-pilih mana kata sifat, kata kerja, biar kalian tahu, nanti kalian bisa bermain game. Nah, silakan. Ibu punya selembar ini, boleh di belakang dikasih nama kelompok dan silakan cari per kelompok, boleh secara vertikal, horizontal, dari ke kiri ke kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kata-kata sifat. Ibu kasih tahu yang paling gampang. Pintar. Silakan coret dengan pulpen. Boleh dibunderin juga boleh. Disilang, di garis. Iya boleh. Boleh dibunderin juga nggak apa-apa. Terserah. Dibunderin boleh. Wahyu bantuin temennya. Ayo. Boleh kayak gitu. Ayo cari kode-kode yang ada di kertas. Kalian kesusahan? Silakan cari yang ada di sini. Nah. Ya lihat, di situ ada kata sifat, kata kerja. Tapi boleh tidak buku? Ini ada kata sifat, ini ada kata sifat, kata kerja. Kalian pilih yang kata sifatnya aja yang di sini, terus cari di situ. Kasih namanya. Dada. Kasih namanya. Yuk, kasih namanya. Ada satu lagi. Silakan kalian buka Gemini. Gemini atau Chat GPT. Di Chrome. Iya, Google Chrome. Nah, ini baru sini Gemini, tulis. Ya, Gemini atau Chat GPT. Betul. Ya. Apa? Ya, betul, Gemini, Google Gemini. Sudah? Silakan, Ibu punya tugas kelompok lagi. Silakan tulis nama dan kalian cari. Tahu nggak pengertian boros apa, congkak apa? Congkak. Nah, silakan kalian cari kemudian tulis. Ayo, cari yang singkat sampai titik. Mana? Iya, sampai titik. Nah, ini mempermudah kalian kalau ada tugas ya. Tapi ingat, tidak harus selalu percaya. Karena apa? Namanya juga Gemini yang memprogramnya itu adalah manusia. Jadi kayak tadi kalian, kayak games tuh, bisa jadi salah memasukkan data. Makanya harus dikaji ulang. Kelompoknya Devi hampir selesai. Dah. Dilva 2. Main game? Ya belum lah. Coba buka quick draw yang sudah selesai. Ini dipencet terus ininya. Nanti itu mah ya. Selanjutnya kalau pelajaran ini lagi. Contohnya buat kotak. Ya ini pegang ini garis. Nah. Fitri. Coba apa itu? Akan apa? Membacakan apa? Akan membacakan kata yang sifat lainnya. dan makna kata Sultan. kata sifat. Satu. Boros itu apa, Dev? Menghabiskan sesuatu secara berlebihan. Menghabiskan sesuatu secara berlebihan. Penting. Satu lagi. Sesuatu yang dibutuhkan atau bernilai tinggi. Nah itu ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Devi. Ibu pengen
kalian mengerjakan secara mandiri, pribadi. Lihat di sini, Ibu akan kasih waktu. Lihat kata sifat. Silakan kalian pilih kata sifat yang kalian ketahui. Contohnya, Reski. Contohnya di sini adalah ramah. Ibu adalah orang yang paling ramah sedunia. Intinya kalimatnya simple, tapi ada kata sifatnya. Silakan kalian buat sesimpel itu, terus kalian kumpulkan ke ibu. Jangan lupa dikasih nama. Oke, yang sudah silakan kalian buat penilaian. Kalau pembelajaran menggunakan internet, namanya ini PUAG. Kalau pelajaran PUAG ini menyenangkan, silakan. Lihat dulu. Silakan isi. Apakah kalian menikmati pembelajaran hari ini? Gilbi. Lihatin dulu. Kalau misalnya senyum, sesuai ya, di checklist. Bacakan simpulannya oleh Sultan. Pembelajaran hari ini selain siswa memahami pembelajaran, siswa pun harus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak berita baik secara lisan, video dan tulisan yang kadang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Siswa dihadapkan memiliki sikap menjadi lebih kritis dan berpikir kritis dalam menerima informasi dan menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak. Nah, menurut Dilfa, simpulan pembelajaran hari ini itu kayak gimana, Dilfa? Kata Dilfa pembelajaran hari ini itu bagaimana? Lumayan bisa memahami teknologi baru. Sama belajar tentang kata sifat. Apa Ibu menjelaskan ke kalian bahwa kalian itu harus tahu teknologi, karena zaman sekarang itu teknologi itu ada di kehidupan kita. Kita harus apa? Harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Prilly, seandainya Prilly butuh sesuatu, terus ada masukan tanggal lahirnya, kemudian nama, terus KTP orang tua, boleh atau tidak itu? Tidak boleh. Jangan memasukkan data pribadi kepada AI atau teknologi. Selanjutnya, mengidentifikasi. Untuk kedepannya kita akan mengidentifikasi sinonim dan antonim. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Kita mengucapkan apa? Ayo bareng-bareng kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jadi semoga pembelajaran ini kalian berguna, bermanfaat. Oh ternyata kayak gini cara mengerjakan di komputer, mencari data, membuat permainan. Semoga nanti suatu saat nanti bukan kalian memainkan, tapi kalian yang membuat. Amin ya robbal alamin. Ya Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.